semua, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai peluang. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengenalan konsep peluang, frekuensi relatif, dan frekuensi harapan. So, buat teman-teman semua yang ingin paham materi peluang, tolong simak baik-baik ya videonya. Hai adik-adik kelas 8, selamat belajar matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang seru banget, yaitu peluang. Pernah nggak sih kalian bingung kalau lagi nebak gambar atau memilih kelereng warna tertentu? Nah, materi peluang ini akan bantu kalian mengerti tentang kemungkinan kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi. So, siapa yang udah nggak sabar belajar tentang peluang? Yuk, langsung aja kita simak video pembelajaran ini bersama-sama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini aku akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari menonton video pembelajaran ini. Setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman akan bisa memahami konsep peluang. Yang kedua, memahami maksud dari ruang sampel. Yang ketiga, yaitu memahami maksud dari titik sampel. Yang keempat, memahami apa itu frekuensi relatif. Dan yang kelima, memahami apa itu frekuensi harapan. Tahukah kamu bahwa terdapat peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang? Contohnya seperti ketika kita melakukan percobaan suatu kegiatan yang menghasilkan nilai suatu peluang. Kira-kira percobaan apa saja ya yang menghasilkan nilai suatu peluang? Misalnya seperti pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai apa itu peluang. Peluang adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemungkinan ini diukur dengan nilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya, semakin kecil pula kemungkinan untuk terjadi dan sebaliknya. Apa sih maksud dari peluang selalu bernilai antara 0 dan 1? Peluang 0 berarti kejadiannya mustahil terjadi, sedangkan peluang 1 berarti kejadiannya sudah pasti terjadi. Kita mulai dari beberapa pertanyaan. Berapakah peluang dari sapi bisa terbang? Apakah sapi bisa terbang? Tentu saja tidak, maka peluang dari sapi bisa terbang adalah 0. Berbeda dengan yang satu ini, berapakah peluang munculnya bilangan bulat pada pelemparan dadu? Bagaimanapun dadu dilempar akan menghasilkan angka dari 1 sampai 6. Yang semuanya adalah bilangan bulat. Maka peluang munculnya bilangan bulat pada pelemparan dadu yaitu 1. Pasti akan muncul bilangan bulat pada pelemparan dadu. Jadi peluang dari sapi bisa terbang adalah 0%, yaitu mustahil terjadi. Sedangkan peluang munculnya bilangan bulat yaitu 100%, yang artinya adalah pasti terjadi. Sebelum kita menghitung peluang, di sini kita akan membahas istilah yang ada dalam peluang. Terdapat dua buah istilah yang penting dalam peluang, diantaranya yang pertama ruang sampel, yaitu kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Dalam membuat atau menghitung ruang sampel, kita dapat menggunakan beberapa cara, seperti yang pertama membuat tabel, ataupun membuat diagram pohon, dan lain-lain. Istilah yang kedua yaitu titik sampel, yaitu masing-masing kejadian dalam ruang sampel atau biasa kita sebut sebagai anggota dari ruang sampel. Bagaimana sih cara menentukan titik sampel dengan teknik diagram pohon dan tabel? Yang pertama yaitu pelemparan satu mata uang logam. Jadi ruang sampelnya yaitu angka gambar, kemudian titik sampelnya adalah angka dan gambar. Ruang sampel ditandai dengan adanya kurung kurawal, di mana artinya adalah himpunan dari ruang sampel, yaitu angka dan gambar, maka jumlahnya adalah 2. Yang kedua yaitu pelemparan 2 mata uang logam. Ruang sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar.
Kemudian kita akan mencari bagaimana cara untuk menentukan anggota ruang sampel dari pelemparan dua mata uang logam. Cara yang pertama, kita menggunakan diagram pohon. Kita tulis di sini uang logam 1 yang dimana terdapat angka dan gambar. Lalu kita tulis kembali uang logam kedua, kemudian kita buat cabang. Yang pertama yaitu dari angka, kita buat lagi yaitu angka dan gambar. Kemudian yang kedua dari gambar, kita buat kembali angka dan gambar. Kemudian baru kita tentukan yang pertama, kemungkinan peluang yang terjadi dalam pelemparan dua buah koin yaitu angka dan angka. Kemudian yang kedua angka gambar, yang ketiga gambar angka, dan yang keempat yaitu gambar-gambar. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel. Hasilnya yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah nilai perbandingan antara banyaknya kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Bagaimana rumus dari frekuensi relatif? Rumus dari frekuensi relatif yaitu banyaknya kemunculan dibagi dengan banyaknya percobaan. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang kemunculan mata angka tersebut. Dari soal tersebut, kita tahu bahwa banyaknya percobaan adalah 100, banyaknya kemunculan adalah 40. Maka kita masukkan yang diketahui tersebut ke dalam rumus dari frekuensi relatif, yaitu banyaknya kemunculan dibagi dengan banyaknya percobaan. Maka frekuensi relatif yaitu sama dengan 40 dibagi dengan 100, atau kita bisa sederhanakan kembali menjadi 2/5. Maka peluang kemunculan mata angka tersebut adalah 2/5. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 38, maka frekuensi relatif kemunculan mata koin yang bukan angka adalah. Perlu kita ingat bahwa kalau koin dilempar, pilihannya yaitu 2. Kalau nggak muncul angka, maka muncul bagian gambar. Di soal disebutkan bahwa dari hasil percobaan menunjukkan 38 kali muncul angka. Berarti yang muncul gambar yaitu 100 dikurangi 38, yaitu 62. Yang ditanya adalah frekuensi relatif kemunculan mata koin bukan angka. Berarti maksudnya adalah frekuensi relatif kemunculan mata koin yang munculnya gambar. Maka dapat kita ketahui bahwa banyaknya percobaan adalah 100, banyaknya kemunculan yaitu 62. Kita masukkan ke dalam rumus frekuensi relatif, yaitu banyaknya kemunculan dibagi dengan banyaknya percobaan. Maka frekuensi relatifnya yaitu 62 dibagi dengan 100. Atau bisa kita sederhanakan, keduanya kita bagi menjadi 2, yaitu menjadi 31/50. Maka frekuensi relatif kemunculan mata koin bukan angka adalah 31/50. Pernah nggak sih kamu bermain ular tangga? Yang mainnya pakai dadu itu loh. Saat melempar dadu, kita menginginkan mata dadu yang diharapkan muncul untuk dapat memenangkan permainan. Nah, pembahasan mengenai ini akan dibahas lebih lanjut pada materi frekuensi harapan suatu kejadian. Apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Rumus frekuensi harapan adalah FHA sama dengan N dikali PA, yang mana FHA adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian A, N sama dengan banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang dari suatu kejadian A. Oke, maksud dari rumus ini apa ya? Misalkan ada satu buah dadu. Ingat, dadu itu memiliki 6 buah sisi. Oke, setelah itu, satu buah dadu tersebut kita mau lempar sebanyak 120 kali.
Nah, saya mengharapkan untuk muncul mata dadu 2 dari 120 kali percobaan tersebut. Nah, maka berapa frekuensi harapannya? Kalau kita masuk ke rumus, N dikali PA, N-nya berarti 120. PA-nya peluang dari suatu kejadian. Nah, tadi saya mengharapkan muncul mata dadu 2. Nah, peluangnya untuk muncul mata dadu 2 yaitu 1/6. Kenapa 1/6? Karena mata dadu 2 cuma ada 1, 6 itu didapat dari semua sisi dadu, jumlahnya ada 6. Maka frekuensi harapannya tinggal dikalikan saja 120 dikali 1/6. Hasilnya 20. Nah, maksud arti dari 20 ini apa sih? Artinya ya teman-teman, frekuensi harapan ini maksudnya adalah 20 kali dari 120 kali percobaan pelemparan yang kita lakukan tadi akan muncul mata dadu 2 sebanyak 20 kali. Berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal dalam menentukan peluang. Disimak terus ya. Contoh soal pengambilan kartu bridge dan pelemparan koin. Contoh soal pertama, dari satu set kartu bridge atau 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang mendapatkan kartu hitam? Nah, jawabannya, satu set kartu bridge terdiri dari 52 kartu yang berbeda. Sehingga, banyaknya hasil yang mungkin dari pengambilan sebuah kartu ialah 52. Satu set kartu bridge terdiri dari 4 jenis kartu. Yang pertama itu ada kartu skop yang berwarna hitam, kartu hati yang berwarna merah, kartu daun yang berwarna hitam, dan kartu intan yang berwarna merah. Setiap jenis kartu berjumlah 13. Terdapat 2 jenis kartu hitam, yaitu skop dan daun. Misalkan B ialah kejadian mendapatkan kartu hitam, maka NB sama dengan N kartu hitam sama dengan 26. Kenapa 26? Karena setiap jenis kartu itu ada 13. Nah, di sini ada 2 jenis kartu hitam, jadi 13 dikali 2 yaitu 26. PB sama dengan NB per NS sama dengan 26 per 52 sama dengan 1/2. Contoh soal kedua, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Jawabannya, misal A yaitu angka dan G yaitu gambar, maka ruang sampelnya ialah A, G, A, A, G, A, G, G. Maka MS-nya itu sama dengan 4. Maka banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin G, G ialah NA sama dengan 1. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal peluang dan frekuensi harapan pada pelemparan dadu. Tetap simak videonya ya, supaya teman-teman lebih memahami konsep peluang dan frekuensi harapan. Contoh soal pertama yaitu ada soal, pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang kejadian muka dadu berjumlah 6? Mari kita bahas contoh soal ini. Gambar berikut merupakan tabel berisi ruang sampel pada 2 buah dadu. Maksud dari tabel ini mempermudah teman-teman untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan pada 2 buah dadu yang dilemparkan. Misalkan 1,1, yang artinya merupakan kemungkinan jika 2 buah dadu dilemparkan, kedua dadu tersebut menampilkan mata dadu 1. Begitu dengan seterusnya. Perhatikan tabel berikut. Menurut teman-teman, muka dadu manakah yang jika dijumlahkan hasilnya 6? Ya, betul sekali. Muka dadu yang dijumlahkan hasilnya 6 itu ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi, dapat ditulis NA sama dengan 5, di mana NA merupakan banyak kejadian, dan jika dihitung sama kemungkinan pada tabel berikut ada 36 kemungkinan, yang berarti NS sama dengan 36, di mana NS merupakan banyak kemungkinan atau ruang sampel.
Karena kita sudah menemukan banyak kejadian dan banyak kemungkinannya, maka kita bisa menghitung peluangnya dengan rumus PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Kita langsung masukkan saja, NA sama dengan 5 dan NS sama dengan 36. Jadi peluang muka dadu berjumlah 6 pada pelemparan 2 buah dadu adalah 5/36. Contoh soal selanjutnya yaitu ada soal hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima jika Rizky melempar dadu sebanyak 36 kali. Pada soal ini kita diperintahkan untuk menghitung frekuensi harapan. Mari kita bahas contoh soal ini. Yang kita ketahui sebelumnya, rumus dari frekuensi harapan yaitu FHA sama dengan N dikali PA, di mana N adalah banyak percobaan dan PA merupakan peluang dari kejadian A. Karena belum diketahui peluangnya berapa, sehingga kita harus menghitung peluangnya terlebih dahulu. Pada soal ini diminta untuk menghitung frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima. Menurut kalian, ada berapa bilangan prima pada sebuah dadu? Ya, betul sekali. Bilangan prima pada sebuah dadu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Mengapa demikian? Karena mata dadu pada satu buah dadu hanya memuat angka 1-6 saja. Jadi, NA sama dengan bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Berarti NA sama dengan 3. Selanjutnya, NS sama dengan ruang sampel atau banyaknya kemungkinan. Karena hanya melempar satu buah dadu, berarti mata dadu yang mungkin muncul hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS sama dengan 6. Dan N merupakan banyaknya percobaan atau dalam soal percobaannya yaitu pelemparan. Menurut soal, Rizky melempar sebuah dadu sebanyak 36 kali, sehingga N sama dengan 36 kali. Nah, karena sudah diketahui semuanya, yaitu NA, NS, dan N itu berapa, kita langsung saja menghitung peluangnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA itu sama dengan 3 dan NS itu sama dengan 6. Langsung kita masukkan saja, PA sama dengan 3/6. Nah, 3/6 ini bisa kita kecilkan atau sederhanakan menjadi 1/2. Maka peluang dari kejadian A yaitu 1/2. Karena sudah diketahui peluangnya berapa, kita langsung saja menghitung frekuensi harapannya dengan rumus FHA sama dengan N dikali PA. Karena kita sudah mengetahui N dan PA-nya itu berapa, langsung kita masukkan saja menjadi FHA sama dengan 36 dikali 1/2. Nah, 36 sama 2 ini kan bisa kita coret ya menjadi 18. Berarti 18 dikali 1 itu hasilnya 18. Nah, jadi frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima saat Rizky melempar dadu sebanyak 36 kali itu adalah 18. Nah, supaya teman-teman lebih memahami materi tentang konsep awal peluang, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal pada kode QR berikut. Teman-teman tinggal di-scan aja. Video konsep awal peluang sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.